Om Swastiastu, Tabe Selamat Melatai, Salam Sujud Karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Marwati, saya dari kelas A, NIM 2100005, mata kuliah pengantar acara agama Hindu. Di dalam video ini saya akan menjelaskan alat atau prasarana persembahyangan basarah bagi umat Hindu Kaharingan. Yang pertama itu sangku. Dalam bahasa Sangiang disebut dengan nama Sangku Tambak Raja. Sangku Tambak Raja merupakan perwujudan dari seluruh kemahakuasaan Ranying Hatala Langit sebagai simbolis penyatuan batin umat yang melaksanakan basarah ke hadapan Ranying Hatala Langit. Sangku Tambak Raja ditempatkan di atas meja kecil. Sangku diletakkan di atas kain yang bersih yang berwarna-warni selain warna hitam. Oleh karena itu, Sangku Tambak Raja selalu ditempatkan di tengah-tengah tempat basarah. Yang kedua, beras. Dalam bahasa Sangiang, beras atau behas disebut dengan nama behas manyangin tingang. Beras telah mengandung wahyu Ranying Hatala Langit yang telah manifestasinya. Beras juga sebagai wujud kekuatan kemahakuasaan Ranying Hatala Langit. Behas manyangin tingang bukan saja sebagai kelangsungan hidup manusia, ia juga sebagai perantara antara manusia dengan Yang Maha Kuasa Ranying Hatala Langit, serta sebagai perantara pula antara manusia dengan para leluhur. Yang ketiga, dandang tingang. Dandang tingang adalah bulu ekor tingang yang ditempatkan atau ditancapkan di tengah-tengah sangku yang berdekatan dengan bungkus behas sambaruan. Dandang tingang mempunyai dua warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Kedua warna ini melambangkan putih alam kesucian Ranying Hatala Langit dan hitam adalah alam hidup dan kehidupan. Sudah kita lihat di bulu ekor tingang bahwa warna bulu tingang memiliki dua warna. Yang pertama itu warna putih di bagian atas, berarti alam kekuasaan Ranying Hatala Langit, Tuhan yang Maha Kuasa. Ia yang Maha Suci. Kemudian warna hitam di tengah berarti alam kehidupan manusia di dunia ini yang penuh dengan tantangan antara kebenaran dengan tidak kebenaran. Kemudian warna putih di bagian bawah berarti kesucian yang didapat atau dicapai melalui usaha individu melawan ketidakbenaran yang pada saatnya bila dihubungkan dengan upacara keagamaan, yaitu sampai kepada upacara tiwah atau rukun kematian terakhir. Kemudian sipa giling pinang dan rukun terahan yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan Ranying Hatala Langit yang maha sempurna untuk pertama kalinya. Sipa yang disebut dalam bahasa Sangiang giling pinang yang terdiri dari daun sirih, kapur, buah pinang, dan tembakau. Ruku yang disebut dalam bahasa Sangiang rukun terahan yaitu rokok yang terbuat dari daun nipah yang disebut rokok pusuk, dan ini dapat diganti dengan rokok biasa. Kemudian duit singa hambaruan. Duit singa hambaruan dalam bahasa Sangiang disebut bulau pungkal raja, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Duit yaitu mata uang yang ditempatkan dalam sangku. Segala serana basarah akan dilengkapi dengan mata uang yang ada, sehingga basarah yang akan kita lakukan akan terasa damai di dalam hati dan pikiran. Kemudian behas sambaruan. Behas sambaruan adalah beras yang dipilih dari
beras biasa yang bersih, bening, dan tidak sedikit pun cacat. Dengan jumlah 7 biji beras yang sudah dipilih tersebut, lalu dibungkus memakai kain putih selain kain berwarna hitam. BH Sambaruan yang ditempatkan di dalam tengah-tengah sangku tambak raja berdampingan dengan dandang tingang, dengan maksud bahwa BH Sambaruan tersebut sebagai pelambang wujud Raja Uju Hangkanduang, Kanaruhan hanya Basakati, yang merupakan kekuatan dan kekuasaan Ranying Hatala Langit melalui perwujudannya yang pada akhir upacara langsung diberi atau diterima oleh peserta upacara. Undus tanak atau minyak kelapa. Undus tanak dalam bahasa Sengiang disebut minyak bangkang haselan tingang uring kata lambung nyahu. Buah kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari kepala Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sangiang. Pada hakikatnya minyak yang licin dan terasa hangat sehingga dapat melepaskan dan memperbaiki sesuatu yang kusut dalam diri manusia, dan kehangatan minyak itu dapat juga menghangati iman manusia terhadap Ranying Hatala Langit, serta segala sesuatu yang diolesi minyak akan terasa bersih dan mengkilat seakan-akan bersinar. Begitu pula harapan kita, semoga Ranying Hatala Langit memberikan sinar sucinya kepada kita. Tampung tawar. Tampung tawar, air yang disucikan, itu sebagai simbol dari nyalung keharingan, air suci kehidupan, yang pada akhir upacara basarah persembahyangan bersamaan dengan pelaksanaan membur BH Sambaruan juga dipercikan kepada semua peserta upacara basarah. Kemudian parapen atau garumanyan. Kata parapen berarti perapian yang berasal dari kata api. Asap garumanyan yang membumbung tinggi itu dapat menumbuhkan ketenangan pikiran dan perasaan, sehingga dapat memudahkan bagi seseorang untuk memusatkan pikirannya menuju Ranying Hatala Langit dengan demikian hendaknya. Bara api pada parapen jangan sampai padam selama persembahyangan basarah berlangsung. Benang lapik sangku. Benang berarti kain, lapik berarti alas. Benang lapik sangku adalah kain yang digunakan menjadi alas di mana sangku tambak raja ditempatkan. Kain yang digunakan untuk alat sangku selain kain warna putih atau warna kuning, boleh pula kain yang berwarna-warni selain warna hitam. Kain melambangkan keindahan yang di dalam mitologi Hindu Keharingan bukan saja keindahan alam semesta, akan tetapi juga keindahan dari kesucian dan kemahakuasaan Ranying Hatala Langit itu sendiri. Dan oleh karena itu, pada semua upacara keagamaan Hindu Keharingan, kain harus selalu ada walaupun hanya sedikit. Selanjutnya, tanteluh manuk. Tanteluh manuk dalam bahasa Sengiang disebut tanteluh manuk darung pinggang. Tanteluh manuk atau telur ayam adalah lambang dari korban suci yang dipersembahkan kepada Ranying Hatala Langit untuk menetralisir segala pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi hidup dan kehidupan. Kemudian yang terakhir, bunga. Kambang atau bunga selalu ditempatkan di atas sangku tambak raja. Laksana bunga yang harum dan baik juga akan menerima anugerah yang baik dari Ranying Hatala Langit, dan pada akhirnya upacara basarah bunga tersebut dicampur ke dalam air tampung tawar dan dipercikan ke seluruh peserta upacara basarah. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan dalam video tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Santi.